Scene dibuka dengan memperlihatkan superhero kita tengah bersantai. Tak lama seorang pemotor lewat dengan arogan. Berniat menegur, ternyata ia adalah Profesor Masaru yang tengah menguji coba kendaraan baru rangka ESAF-nya. Karena bodinya bobrok, terpaksalah tiga superhero ini mendorong motor sang profesor ke bengkel ahas terdekat. Tak lama seorang pemuda keluar dari bengkel sambil marah-marah pada montirnya. Pemilik bengkel yang kita sebut saja Ujang ini mengatakan kalau anaknya ngambek karena tidak dibelikan aksesoris untuk balapan. Bapak itu tahu kalau anaknya bakal ugal-ugalan di jalan. Masaru mencoba menyusulnya dan mencoba memberikan nasihat di jalan. Ia arogan dan tidak mau mendengarkan Masaru. Meski begitu, anak yang kita sebut saja Udin ini tetap mematuhi aturan lalu lintas. Lalu Udin berkumpul dengan teman geng motornya untuk merencanakan touring ke Bali. Namun tak lama pengendara asing mendatanginya dan memberikan onderdil gratis agar performa motor kredit tetap prima. Namun yang tidak mereka tahu, orang itu adalah monster dari kelompok Melzart yang sedang menyamar. Ternyata onderdil tadi adalah cairan berasam dari tubuhnya. Ia menjual itu tidak hanya untuk bertahan hidup, namun bisnis jorok pasar gelap yang akan membuatnya kaya. Subuh hari Udin menggas motornya untuk melakukan pemalakan pada truk yang sedang melintas. Meskipun truk itu dikawal oleh petugas, namun ia dengan teman-temannya meminta truk untuk berhenti dan meminta uang keamanan. Ia mengaku kalau ia adalah ketua ormas di sana. Namun yang mereka pala ternyata truk yang membawa mesin canggih punya Cosmo Academica. Dari atas truk muncullah monster tadi dan langsung menyemprotkan cairannya. Sehingga membuat semua orang pun lengket. Pak Ujang yang baru datang pun juga tak luput dari targetnya. Meskipun niatnya hendak membasmi ormas, namun tetap Bu Fighter dengan seragamnya untuk membela keadilan. Terjadilah adegan tembak-tembakan di jalanan umum yang dibayar pakai pajak rakyat tersebut. Namun monster itu berhasil kabur. Udin pun dibawa ke markas dan ia diomelin oleh Masaru karena ulahnya. Tak lama AI komputernya Ayu menginformasikan kalau ada kerusuhan di kota. Kelompok B-Fighter pun berubah ke wujud super dan bersiap. Sementara Udin mengambil kesempatan untuk kabur. Tapi ia terjatuh saat di jalan karena pusing. Sementara monster Melzart berhasil menyandra Ujang dan membawanya dengan truk. B-Fighter pun mengejar dengan motor kreditannya. Adegan kejar-kejaran di jalan tol pun berjalan dramatis. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan monster itu meski Kenggo terkena cairannya dan tidak dapat melanjutkan pengejaran. Sementara Udin dibawa oleh Masaru dalam mempelajari coretan buku si Udin waktu kuliah dulu. Ia mengatakan kalau hendak mengembangkan motor, hendaklah dipelajari dulu coretan-coretan itu. Jadi tidak ada yang instan dalam pengembangannya. Untuk membuktikannya, Masaru akan mengajak Udin untuk menaiki motornya yang dia kembangkan dari catatan Pak Ujang. Mereka pun melesat dan mencari keberadaan sang monster. Di luar dugaan, motor butut yang sering mogok Masaru tadi berubah menjadi lebih canggih dan cepat. Hal ini membuat Udin semakin kagum. Saat mereka sudah mencapai sang monster, motor Masaru dapat dengan mudah bermanuver menghindari serangan si monster. Ia bahkan menyusul mobil itu. Namun sialnya, bensin motor yang diisi dengan Pertamax oplosan itu mulai habis. Kendaraan mereka pun mulai melambat. Tak habis akal, Masaru memotong jalan dengan melewati taman dan kembali menyusul mobil truk. Dengan cepat Udin melompat ke dalam truk dan menyingkirkan sang monster. Sehingga ia memegang kendali truk dan dapat menyelamatkan Ujang. Tak sampai di sana, sutradara malah menambah cobaan dengan membuat rem truk itu blong. Dengan cepat Kohei datang dan melompat serta menahan truk sebelum kendaraan itu menabrak sebuah gudang. Sang monster pun geram dan hendak bertempur, namun dua B-Fighter lain datang dan bersiap bertempur. Tak butuh waktu lama, B-Fighter mengeluarkan senjata canggihnya dan mengakhiri sang monster dengan mudah. Esoknya keadaan kembali normal. Udin dan Ujang tampak sudah akrab dan Udin pun akan membangun motornya sendiri berdasarkan buku pedoman si Ujang. Di tempat lain, terlihat ketentraman dan kedamaian netizen di sebuah taman. Namun itu hanya berlangsung sebentar. Ketentraman itu terganggu ditandai dengan mulai gelapnya langit. Dari kegelapan langit muncullah tembakan yang membuat para netizen itu tak sadarkan diri. Siapa lagi kalau bukan ulah Melzart dengan monster barunya. Namun aksi mereka segera didatangi B-Fighter untuk bertempur. Pertempuran hanya berlangsung sebentar. Karena Raija dan Miola memutuskan mundur sementara. Lalu para B-Fighter ini mencoba menolong korban yang terkena tembakan. Kohei menyadari salah satu korban adalah mantan guru PKL-nya dulu. Ketika dipanggil perempuan itu pergi, Kohei pun memutuskan untuk mengejarnya. Sembari itu,
Ia terus terbayang ketika belajar dengan bu guru yang kita sebut saja Bu Guru Salsa. Bu Guru Salsa sangat dekat dengan murid, bahkan saat hari terakhir mengajarnya pun bu guru ini terus diapresiasi oleh para murid. Kohei pun teringat akan alamat tempat tinggalnya dan mengunjunginya. Dan benar saja, Bu Guru Salsa membuka pintu. Namun ketika mengetahui Kohei yang datang, ia kembali menutup pintu. Tanpa ada kekecewaan yang membuatnya patah hati, yang membuat Kohei semakin penasaran dengan masalah Bu Guru Salsa ini. Kohei pun menanyakan masalahnya pada AI-nya si Ayu yang mengatakan kalau suaranya telah hilang akibat tembakan misterius dari langit tadi. Ia pun kembali mendatangi Bu Guru Salsa dan menghiburnya bersama teman sekelasnya yang lain. Namun di saat yang sama, langit gelap kembali muncul. Kohei dan teman-temannya berusaha melindungi Bu Guru Salsa dengan membawanya ke tempat gelap. Kenggo dan Ayu yang baru sampai di kota juga mendapat serangan telak. AI mengatakan kalau tembakan akan meluncur secara membabi buta ketika mendengarkan suara. Artinya ini mereka tidak boleh bersuara selama dalam kegelapan agar tidak terkena tembakan. Kembali ke Kohei dan kawan-kawan yang sedang membawa Bu Guru Salsa ke tempat sunyi. Ia mengatakan kalau tidak boleh membuat suara. Begitupun Kenggo dan Ayu di pusat kota yang berusaha membuat netizen agar tidak mengeluarkan suara. Karena kalau kita bersuara apalagi tentang kebenaran dan mengungkap kejahatan, mulut kita pasti akan dibungkam dan hasilnya kita akan bisu seperti Bu Guru Salsa. Kohei, Bu Guru beserta kawan-kawan akan memancing monster itu. Rencananya adalah, Kohei dan kawan-kawan akan menaiki tangga yang berbeda dengan Bu Guru. Para pemuda ini pun menaiki tangga. Suara berisik memancing monster itu datang. Di bawah tangga, Kohei berteriak sehingga tembakan dari langit pun bermunculan dan mengenai sang monster. Senjata makan tuan tersebut membuat sang monster kabur dan langit kembali cerah. Namun Kohei tak membiarkan sang monster pergi. Ia berubah dan bertempur dengan sang monster. Disusul dengan datangnya Kenggo dan Ayu. Raija yang tak kehilangan akal pun memanggil kendaraan terbangnya. Dan tentu ini membuat sang B-Fighter juga manggil kendaraan kreditannya. Dan terjadilah pertempuran kendaraan kreditan dengan kendaraannya Melzart yang tak ada habisnya. Singkat cerita, B-Fighter memenangkan pertempuran kendaraan itu. Kemudian mereka turun untuk menghabisi sang monster. Monster yang tak berdaya di bawah cahaya terang pun dapat dikalahkan oleh 3 serangan sekaligus dari pahlawan super ini. Esoknya terlihat Bu Guru Salsa sudah ceria kembali dan bermain kasti bersama mantan muridnya tersebut. Lalu scene berpindah ke Ayu yang sedang di depan komputernya. AI-nya melaporkan kalau telah terjadi kasus penculikan misterius yang melibatkan banyak korban. Salah satu korban berhasil lolos, yaitu anak SD yang kita sebut saja Via yang sekarang dirawat di rumah sakit. Ayu pun segera menuju rumah sakit bersama Kenggo dan Kohei. Namun dokter mengatakan kalau anak bernama Via itu sudah pulang. Mereka pun mencari rumah anak tersebut. Tak sengaja Ayu melihat anak itu sedang bermain bersama anjingnya. Singkat cerita Ayu pun mampir sebagai tamu. Ibunya mengatakan sejak ia keluar dari rumah sakit, Via berubah menjadi agak brutal dan pendiam. Ayu yang mencoba menyapanya pun dibalas dengan tindakan yang tidak sopan. Ayu sangat menyesalkan kalau ia tumbuh di generasi TikTok. Lalu mereka pun pergi. Di jalan Ayu tetap tidak menyerah untuk mencari tahu perubahan Via. Ia pun curiga kalau ini pasti efek dari obat dokter yang melakukan malpraktek. Lalu ia pun menuju rumah sakit tempat Via dulu dirawat dengan menyamar sebagai pasien yang patah tangan. Di sana ia berobat ke dokter yang tadi dan meminta diperiksa. Namun tindakannya telah diperhatikan oleh kelompok Melzart. Di saat yang sama, Melzart memerintahkan anak buahnya yang berupa manusia untuk meledakkan bom di titik-titik yang sudah ditentukan. Tak tanggung-tanggung, suruhannya Raija berjumlah lebih dari 5 orang dan meledakkan tempat-tempat penting di kota itu. Kehancuran langsung mengundang perhatian Kohei dan Kenggo. Mereka menghubungi Ayu untuk ikut bergabung karena sudah pasti ini ulahnya Melzart. Ayu yang berpura-pura sakit pun menyelinap keluar rumah sakit agar tidak ketahuan. Tak lama Via tadi mendatangi Kenggo dan memberikan hadiah. Mereka bingung diberikan hadiah di tengah kehancuran. Namun kebingungannya segera tertepis karena isi hadiahnya adalah bom yang langsung diledakkan oleh Via. Berkat refleks yang tajam, mereka pun berhasil menghindar dan menghubungi Profesor. Profesor mengantongi data 5 orang yang berpartisipasi dalam meledakan kota. Dan salah satunya adalah si Via. Sementara Ayu terus mencari jalan keluar rumah sakit hingga menemukan sebuah kamar yang berisikan Via yang sedang dirawat. Hal ini menjadi semakin aneh, karena dari kantor ia menerima laporan kalau Via hampir mengalahkan Kenggo. Ternyata Via tak hanya 1, ia ada 2 bahkan 4 orang dan siap mengalahkan Ayu di tempat.
Ayu yang terpojok pun segera menghubungi teman-temannya. Tak lama Kenggo dan Kohei pun datang. Awalnya Ayu merasa lega. Namun dua sahabatnya ini malah memaksa Ayu untuk menghadap sang dokter. Ternyata Kohei dan Kenggo ini bukanlah yang asli, melainkan duplikat yang diciptakan sang monster. Jadi Ayu sadar kalau Via yang di rumah adalah duplikat juga. Begitupun 5 orang yang meledakkan kota tadi. Sementara Kenggo dan Kohei yang asli tengah terikat. Mereka pun berubah ke wujud super dan segera menolong Ayu. Sebelum Ayu dieksekusi, Kenggo dan Kohei pun datang dan bertempur dengan sang monster. Ayu pun bebas dan ikut serta dalam memberantas kejahatan. Dalam pertempuran Ayu sempat didesak oleh sang monster. Namun berkat indera pendengarannya yang tajam, ia berhasil memojokkan balik sang monster dan mengalahkannya dengan senjata canggihnya. Kekalahan sang monster membuat duplikat Kenggo dan Kohei pun menghilang. Mereka sadar kalau para duplikat lain juga menghilang karena kekalahan sang monster. Jadi mereka yakin kalau Via yang asli berada di gedung tersebut. Lama mereka mencari. Akhirnya mereka menemukan Via beserta korban lain yang tadinya duplikat mereka digunakan untuk melakukan pertempuran. Para B-Fighter pun membebaskan Via beserta sandera lain. Via diantarkan pulang dan bertemu dengan ibunya. Kedamaian dalam haru pun menyejukkan pemandangan dan film pun bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya.